Hai, kali ini kita berjumpa pada kajian materi 1. Sebelum kita belajar mengenai kaitan mukbang dengan kesehatan sistem pencernaan, terlebih dahulu kita pelajari mengenai bagaimana kerja sistem pencernaan manusia. Beberapa hal yang akan kita bahas dalam materi kajian 1 ini antara lain mengenai pendahuluan, zat makanan, fungsi pencernaan, organ-organ dan saluran pencernaan, serta kebutuhan nutrisi meliputi BNI dan BFR. Pertama-tama kita akan mengenal pengertian dari sistem pencernaan makanan. Makanan merupakan zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian akan diolah menjadi energi. Sedangkan sistem pencernaan makanan adalah sistem yang membantu mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi tubuh. Secara umum, proses pencernaan terbagi atas dua macam, yaitu pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi, di mana pencernaan mekanik merupakan proses pemecahan makanan menjadi potongan yang lebih kecil, sehingga memudahkan tubuh untuk melanjutkan ke proses berikutnya. Sedangkan pencernaan kimiawi merupakan proses pemecahan makanan dengan melibatkan bahan kimia berupa enzim. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai zat makanan. Secara umum, zat makanan yang diperlukan oleh tubuh kita terbagi atas dua macam, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Perbedaan antar keduanya yaitu berdasarkan jumlah yang diperlukan oleh tubuh, di mana makronutrien merupakan zat makanan yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah makro atau besar, terdiri atas karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan mikronutrien merupakan zat makanan yang diperlukan tubuh dalam jumlah mikro atau sedikit, meliputi vitamin dan mineral. Nah, kali ini kita akan bahas lebih dalam mengenai makronutrien. Makronutrien terdiri atas karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh, di mana 1 gramnya setara dengan 4,1 kilokalori. Karbohidrat terbagi atas karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Kompleksitas tersebut menentukan waktu yang dibutuhkan untuk tubuh untuk mencerna. Makronutrien selanjutnya adalah protein, yang berperan dalam pembentukan enzim, hormon, dan regenerasi sel, di mana 1 gramnya setara dengan 4,1 kilokalori. Makronutrien yang terakhir adalah lemak. Lemak dibutuhkan tubuh sebagai zat pembangun dan pelarut vitamin yang tidak larut dalam air, yaitu vitamin A, D, E, dan K, di mana 1 gramnya setara dengan 9,1 kilokalori. Orang dewasa membutuhkan lemak harian sekitar 25 hingga 30% dari total nutrien. Jika lebih dari itu, maka lemak akan disimpan dalam sel adiposa. Jika berlebihan, akan menimbulkan penyakit. Selanjutnya mengenai mikronutrien atau zat makanan mikro. Mikronutrien yang terdiri atas vitamin dan mineral diperoleh dari luar tubuh dari makanan maupun suplemen. Vitamin merupakan senyawa organik yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Sedangkan mineral adalah senyawa anorganik yang dibutuhkan dalam pembuatan enzim, hormon, dan sebagai aktivator enzim dalam tubuh. Selanjutnya mengenai fungsi pencernaan. Berdasarkan diagram tersebut, kita dapat mengetahui apa itu fungsi pencernaan. Dari diagram tersebut dapat kita terjemahkan secara sederhana, yaitu makanan merupakan senyawa kompleks harus diubah menjadi senyawa lebih sederhana agar dapat diserap tubuh untuk menghasilkan energi. Jadi, pencernaan berfungsi untuk mengubah makanan yang merupakan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana agar mudah diserap tubuh. Selanjutnya mengenai organ dan saluran pencernaan. Organ dan saluran pencernaan diawali oleh mulut. Mulut merupakan saluran tempat masuknya makanan ke dalam tubuh kita. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Selanjutnya adalah kerongkongan atau esofagus yang menjadi penghubung rongga mulut dengan lambung. Yang ketiga adalah lambung. Selanjutnya ada usus halus atau intestinum tenum yang terdiri atas usus 12 jari dan usus penyerapan. Selanjutnya adalah usus besar atau intestinum crassum
Dan yang terakhir adalah anus sebagai muara dari proses pencernaan manusia. Yang pertama adalah rongga mulut. Di dalam mulut ini terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi dan lidah, sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim ptyalin yang terdapat pada ludah. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi berfungsi untuk memotong-motong makanan menjadi bagian yang lebih kecil untuk memudahkan proses selanjutnya. Lidah berfungsi untuk mengaduk dan mengatur letak makanan. Selain itu, lidah juga berfungsi untuk membantu membersihkan mulut, mendorong makanan saat menelan, dan juga sebagai indera pengecap. Kelenjar ludah berfungsi untuk melarutkan makanan, memudahkan proses menelan, dan melindungi selaput mulut dari panas, dingin, asam, dan basah. Gigi yang terdapat di dalam rongga mulut secara umum terbagi atas 3 macam gigi, yaitu gigi seri atau incisivus yang berfungsi untuk memotong makanan, berjumlah 8 buah. Gigi taring atau caninus untuk mencabik makanan terdiri atas 4 buah, dan gigi geraham untuk mengunyah yang terbagi atas geraham kecil atau premolar sebanyak 8 buah, dan geraham besar atau molar sebanyak 12 buah. Pada bagian sebelah kanan, kita dapat melihat struktur gigi yang terdiri atas mahkota dan akar. Mahkota ini terletak di atas permukaan gusi, sedangkan akar dia terletak di bagian dalam gusi. Selanjutnya adalah kelenjar ludah. Kelenjar ludah terdiri atas 3 pasang kelenjar, yaitu glandula parotis, submandibularis, dan sublingualis. Glandula parotis yang berada di dekat telinga menghasilkan getah berbentuk air. Pada glandula parotis ini, enzim ptyalin diproduksi. Glandula submandibularis yang terletak di bawah rahang bawah, getahnya mengandung air dan lendir. Sedangkan glandula sublingualis yang terletak di bawah lidah, getahnya berupa air dan lendir. Pada gambar di bagian bawah, ini merupakan perbesaran dari kelenjar ludah, di mana di dalamnya tampak sel sikret berupa serous acini dan mucus acini yang berfungsi untuk menghasilkan sikret berupa lendir ludah. Setelah makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi di dalam mulut, selanjutnya akan masuk ke kerongkongan melalui faring atau tekak. Kemudian melewati esofagus menuju lambung. Di dalam esofagus, makanan tidak dicerna, tapi akan mengalami gerakan peristaltik berupa gerakan pada otot pencernaan yang menimbulkan gerakan seperti gelombang, sehingga menimbulkan efek menyedot atau menelan, yang kemudian akan masuk ke dalam lambung. Esofagus terdiri atas jaringan epitel pipih berlapis. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung tersusun atas 3 lapisan yang terdiri atas serabut otot longitudinal, serabut saraf melingkar, dan serabut saraf melintang. Otot pilorus yang berupa klep akan mengatur kim keluar sedikit-sedikit menuju duodenum. Jaringan yang menyusun organ lambung terdiri atas jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, serta jaringan saraf. Makanan dalam lambung akan dicerna dan disimpan selama 2-5 jam. Makanan akan dicerna secara kimiawi, bercampur dengan getah lambung. Proses pencampurannya dipengaruhi oleh gerak bergelombang tiap 15 hingga 25 detik. Makanan dicerna oleh otot lambung dan enzim pencernaan, sehingga makanan berubah menjadi bubur atau kim. Di dalam lambung, makanan dicerna secara kimiawi yang melibatkan enzim pencernaan, yaitu asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, merangsang sfinkter pilorus, dan merangsang sekresi getah usus. Enzim yang kedua adalah enzim pepsin, berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Kemudian enzim lipase yang berfungsi untuk mencerna lemak, dan renin yang berfungsi untuk menggumpalkan kasein dalam susu.
Setelah dari lambung, makanan akan masuk ke usus halus. Ketika sphincter pylorus membuka, kim yang berasal dari lambung akan masuk ke dalam usus halus. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan ileum atau usus penyerapan. Ileum memiliki tonjolan berupa vilus yang mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa, sehingga sari makanan yang diserap akan diedarkan melalui pembuluh darah. Dinding usus yang berlipat-lipat juga bertujuan untuk memperluas area penyerapan. Pencernaan makanan di usus halus dibantu juga oleh pankreas. Pankreas merupakan kelenjar berwarna keputihan yang terbentuk dari usus 12 jari dan terletak di permukaan bawah lambung. Ketika kim masuk ke dalam duodenum, asam akan dinetralisir oleh sekresi dinding duodenum, juga oleh getah pankreas dan hati. Pankreas sebagai organ aksesori menghasilkan getah pankreas untuk melanjutkan proses pemecahan protein yang dimulai di lambung dan menguraikan karbohidrat. Getah pankreas terdiri atas natrium bikarbonat untuk menetralkan keasaman, amilase untuk hidrolisis amilum atau pati, lipase untuk hidrolisis lemak, tripsin untuk memecah protein, peptidase untuk hidrolisis peptid, dan nuklease untuk hidrolisis asam nukleat. Organ aksesori berikutnya adalah hati atau liver. Hati berperan sebagai organ ekskresi dan detoksifikasi. Sementara itu, sekresi hati disebut empedu. Empedu terbuat dari garam dan pigmen yang berperan dalam pencernaan lemak. Dari usus 12 jari, kim bergerak ke usus kosong dan usus penyerapan, digerakkan oleh gerakan peristaltik. Sepanjang perjalanannya, sekret dan enzim terus menghancurkan kim menjadi molekul-molekul yang lebih kecil, sehingga siap masuk ke dalam aliran darah. Molekul tersebut melewati dinding vilus dan diedarkan oleh darah menuju ke hati. Hati terdiri atas beberapa bagian, yaitu lobus, kantong empedu, dan ligamen. Lobus berfungsi sebagai pusat pemrosesan utama dari kerja hati. Kantong empedu berfungsi untuk membantu penyerapan lemak dalam sistem pencernaan serta membantu hati dalam menjalankan kerjanya dalam sistem ekskresi. Sedangkan ligamen berfungsi untuk menjaga hati agar tetap berada pada tempatnya. Selanjutnya mengenai empedu. Secara singkat, empedu merupakan cairan berwarna hijau kekuningan yang di dalamnya mengandung pigmen bilirubin, biliverin, serta urobilin yang diproduksi dan disekresikan oleh hati yang akan disalurkan ke dalam duodenum. Cairan ini disimpan di kantong empedu. Cairan empedu memiliki 2 fungsi, yaitu membantu kerja enzim pencernaan, di mana cairan empedu menetralkan suasana lambung sehingga mampu membantu enzim pencernaan bekerja dengan baik pada pH yang netral. Empedu juga berperan sebagai pengemulsi lemak menjadi butiran lemak yang kemudian akan diurai menjadi asam lemak dan gliserol, dibantu oleh enzim lipase. pH empedu yang bersifat basa dengan keasaman antara 7,5 hingga 8,05, di mana sifat basa tersebut juga dapat berfungsi sebagai bakterisida sehingga mampu mematikan atau menghambat mikroba yang masuk bersama makanan. Makanan dari usus halus kemudian akan masuk ke dalam usus besar. Usus besar terdiri atas 3 bagian utama, yaitu caecum atau kantong kecil yang memiliki umbai menggantung yang disebut sebagai appendix atau usus buntu. Kemudian yang kedua adalah kolon atau usus tebal. Dan yang ketiga adalah rektum atau poros usus. Makanan yang masuk ke usus besar merupakan sisa penyerapan dari usus halus, namun masih memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Maka akan dilakukan penyerapan air di usus besar. Sebaliknya, jika kandungan air terlalu sedikit, maka akan ditambahkan air. Penyerapan dan penambahan air ini bertujuan agar feses dalam keadaan tidak cair dan juga tidak padat. Pembentukan feses ini dibantu juga oleh bakteri Escherichia coli. Yang terakhir adalah anus. Anus merupakan muara terakhir dari proses pencernaan manusia yang berawal di mulut.
Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan makanan yang berfungsi sebagai jalan keluarnya feses dari dalam tubuh. Next, kita bahas mengenai nutrisi. Sebenarnya, apa itu pengertian nutrisi? Nutrisi merupakan suatu ikatan kimia yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan fungsinya, seperti menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, dan mengatur proses-proses kehidupan. Nutrisi ini merupakan proses yang dilakukan organisme untuk menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat yang tidak diperlukan oleh tubuh atau ekskresi. Kebutuhan nutrisi individu berdasarkan persamaan Harris-Benedict rata-rata mendekati 25 kilokalori per hari. Bentuk pemberian kalori tersebut berupa karbohidrat sekitar 45 hingga 65% dari kebutuhan kalori harian, lemak kurang dari sama dengan 10% kebutuhan kalori harian, kebutuhan protein untuk laki-laki sebesar 56 gram, perempuan sebesar 46 gram, dan sedangkan untuk ibu menyusui sebesar 71 gram. Yang keempat adalah vitamin dan yang kelima adalah mineral. Selanjutnya, kita akan mengenal apa itu Body Mass Index atau yang biasa dikenal sebagai indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh ini digunakan untuk menunjukkan kategori berat badan seseorang apakah sudah proporsional atau belum. Menurut Kemenkes, perhitungan BMI atau IMT ini dapat dilakukan setiap bulannya untuk memantau kondisi berat badan. BMI atau IMT ini dapat dihitung menggunakan rumus yang tertera pada layar, dengan satuan berat badan menggunakan kilogram dan satuan tinggi badan menggunakan meter. Menurut Kemenkes, indeks massa tubuh dikategorikan menjadi 3 kategori berdasarkan besaran IMT-nya. Bisa dilihat pada gambar. Kategori normal berkisar antara 18,5 hingga 25. Sedangkan jika kurang dari itu akan masuk ke dalam kategori kurus. Dan jika lebih dari itu, maka akan masuk ke dalam kategori gemuk. Kategori kurus dan gemuk terbagi lagi menjadi 2 kategori, yaitu ringan dan berat, tergantung pada besaran IMT yang didapatkan. Selanjutnya, BMR atau Basal Metabolic Rate. BMR adalah besaran kalori yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan aktivitas dasar, seperti memompa jantung, mencerna makanan, membuang racun, dan lain-lain. Saat menghitung BMR, hasil yang diperoleh akan berbeda karena banyak faktor. Laju BMR ini dapat berubah sepanjang hari, biasanya paling rendah nilainya ketika bangun tidur. Basal Metabolic Rate atau BMR dengan rumus yang tertera pada slide. Tampak perbedaan rumus antara BMR laki-laki dengan BMR perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa BMR dipengaruhi oleh jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan juga umur. Kemudian sebenarnya untuk apa sih kita menghitung BMR ini? Jadi tujuan dari penghitungan BMR ini adalah untuk mengetahui kalori yang kita butuhkan selama 1 hari, dalam rangka mencapai berat badan yang ideal. Sejatinya, BMI dan BMR adalah salah satu upaya kontrol kita dalam menjaga berat badan. Tentunya, berat badan yang ideal akan sangat berpengaruh dalam menunjang kesehatan kita.